asari falyasil rahimah. Siapa orang yang mau rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan dalam arti diberkahi, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, ini yang pertama, niat kita insya Allah sudah tercapai dan Allah ijabah. Yang kedua, kata Gilang dulu, yang berat itu rindu. Sebetulnya yang berat bukan rindu, yang berat itu ngasih tausiah di hadapan orang lapar. Apalagi menjelang berbuka, itu berat banget. Di depannya udah ada hidangan pula. Nah, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita renungi dan bisa kita jalankan bersama-sama. Terlebih dalam momen hari ini, tasyakur bin nikmah. Kata Allah dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya pasti akan aku tambahkan. Ayatnya bilang pasti karena ada huruf lam, pasti. Jadi gak mungkin enggak. Meskipun itu sedikit yang kita syukuri, tetap Allah kasih, apalagi yang besar. Bahkan makanya kata Nabi, orang yang gak bisa bersyukur dalam hal yang kecil, maka dia tidak bisa bersyukur dalam hal yang besar. Nah, intaf ini sudah begitu besarnya, apalagi kalau ditambah dengan kesyukuran kita bersama. Ya, kalau kita lihat dari perjalanan Pak Nomo membangun ini tentu nggak mudah. Itu pasti ada andil daripada rasa syukur Pak Nomo pribadi maupun keluarga, sehingga Allah kasih terus, Allah tambah, sehingga nikmat itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, ini yang pertama. Maka dalam hidup yang paling utama itu syukur. Semua siapapun orang, presiden pidato yang pertama rasa syukur kita ucapkan. Menteri juga sama, bupati, gubernur semua sampai RT sambutan pasti yang pertama alhamdulillah, puji syukur. Karena memang hidup ini kalau tanpa syukur maka seperti orang yang tidak tahu terima kasih, apalagi kepada Tuhan yang memberikan semua nikmat ini kepada kita. Dan nikmat ini yang nanti juga akan dipertanggungjawabkan, digunakan untuk apa, berkah atau tidak, Allah ridho atau tidak. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka tasyakur ini juga tentu insya Allah bertambah berkah karena diadakan di bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya, kata Nabi di dalam hadisnya, nah ini yang ingin saya sampaikan poinnya, bagi orang yang berpuasa itu ada atau dia dapat dua kebahagiaan. Kata Nabi, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dia dapat dua kebahagiaan. Apa itu dua kebahagiaan itu? Yang pertama, farhatun inda yuftri. Yang pertama, orang puasa itu bahagia ketika dia akan berbuka. Orang kalau mau buka puasa kan ya, Mas, kira-kira girang nggak? Girang nggak? Ada orang mau buka puasa sedih gitu, nangis, ya Allah. Nggak ada, pasti girang. Karena kata Nabi, orang yang berpuasa pertama dia bahagia ketika akan berbuka. Saking bahagianya dimulai dari asar orang udah sibuk. Ya. Jadi saya berangkat habis asar dari Bekasi, itu orang udah ramai itu nyari apa-apa. Nggak tahu nyari takjilan, nggak tahu emang nggak puasa gitu. Ya, cuman kita husnuzon aja. Ya, kalau di jalan lihat orang minum asik, oh mungkin dia belum lihat hilal. Dia belum lihat hilal, jadi belum mulai puasa. Dia harusnya ngelihat bulannya langsung gitu. Kita husnuzon. Nah, saking gembiranya orang menyambut itu. Bahkan sebelum masuk bulan Ramadan orang udah senang, ya Allah. Tahun kemarin Ramadan kita agak tersandra, tanda kutip ya. Agak tersandra, hampir full. Kita susah taraweh, susah silaturahmi, ya kan, susah macam-macam dan lain sebagainya. Nah, tahun ini kita bergembira karena sedikit dikasih nikmat sama Allah, dikasih waktu. Bisa kita melaksanakan seperti yang kita laksanakan sebelum-sebelumnya, silaturahmi, iftar jamaah, buka bersama, sholat taraweh dan lain sebagainya. Nah, ini bertambah lagi kebahagiaan kita. Gitu. Itu kata Nabi. Jadi orang puasa pertama ketika dia mau buka dia bahagia. Maknanya berbuka ketika hari itu dan berbuka nanti setelah 1 bulan, yaitu Idul Fitri.
Sama, orang Idul Fitri itu senang semua, nggak ada yang sedih. Saking senangnya juga udah kemarin hari pertama bulan Ramadan udah ada yang posting di IG story-nya. Alhamdulillah nggak terasa 29 hari lagi lebaran. Baru hari pertama orang udah ada yang kepikiran lebaran coba. Alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Berarti senang dia. Nanti akan ada lebaran, akan ada Idul Fitri, akan ada hari raya, akan ada THR kalau ada ya gitu. Nah, insya Allah ada. Nah, berarti kan dia menyambutnya dengan rasa bahagia. Ya, jadi bahagia yang pertama ketika hari itu dia akan berbuka, orang sudah gembira. Bahagia yang kedua selama 1 bulan nanti dia berbuka di bulan Syawal, yaitu Idul Fitri. Nah itu kebahagiaan yang pertama. Bahkan saking bahagianya lagi kalau orang di kita itu sampai nungguin azan maghrib itu hafal iklan di TV. Ibunya lagi nyetel RCTI suruh pindahin itu, Bu pindahin SCTV, azannya duluan dia mah cepetan gitu. Habis iklan sirup dia azan gitu. Kalau RCTI masih lama iklannya itu. Padahal waktu berbuka ditentukannya sama waktu bukan azan ya. Jadi ini banyak kebiasaan di kita yang salah sih enggak, cuman kurang tepat. Karena mungkin saking kehati-hatiannya ya. Padahal patokan buka puasa itu waktu. Ya kadang ada orang yang udah waktu belum azan tunggu azan, padahal yang azan di masjid muadzinnya lagi buka dulu sama gitu. Makanya nungguin kan gitu. Nah, padahal salah satu sunnah puasa itu takjilul fitr, menyegerakan berbuka, makanya disebut takjil. Cuman di Indonesia bahasa takjil itu jadi artinya ngasih orang makan puasa. Padahal takjil itu maksudnya menyegerakan berbuka. Kalau udah waktunya buka segera, itu dapat pahala sunnah. Ya nanti rekan-rekan, bapak-bapak, mas, mbak lagi pulang ke rumah, di tengah jalan sudah waktu, jangan mentang-mentang kuat udah di rumah aja sekalian bukanya nanti makan gitu kan. Padahal ke rumah masih setengah jam. Nah, itu malah nggak dapat pahala sunnah. Sunnahnya melipir dulu, batalin, minum, lanjutkan perjalanan, dapat pahala sunnah. Jadi kalau berbuka disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Ini kebalik kita. Bukanya ditunda, giliran sahur jam 2 udah makan. Sekalian nonton Liga Champions kan gitu. Mending kalau menang kalah lagi jagoan. Sekalian nonton Liga Champions jam 2 udah makan ya. Sebetulnya nggak apa-apa, tapi nanti ketika menjelang subuh niatkan lagi sahur. Kata Nabi minimal walaupun cuma seteguk air. Kalau niat sahur cuma seteguk air dapat pahala sunnah. Nah itu kebahagiaan pertama. Kebahagiaan yang kedua yang kata Nabi, farhatun inda liqa'i rabbi. Nanti orang yang puasa ini dia bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya nanti di akhirat. Jadi orang yang puasa itu berjumpa dengan Tuhannya karena pahala puasa itu tadi. Bahkan dalam riwayat hadis kan disebutkan, ini hadisnya udah populer di kita semua, pasti ada yang pernah dengar, bahwa orang yang berpuasa disediakan pintu khusus, pintu spesial, kata Nabi, Yusama ar-Royan. Pintu surga itu dinamakan Babur Royan, pintu Royan. Ar-Royan dalam bahasa Arab itu diambil dari kata ar-Roy. Roy, nah ada yang namanya Roy. Nah, itu dari bahasa Arab itu nama Roy. Ar-Roy itu kesenangan, kebahagiaan, rasa yang tidak pernah dapat rasa haus. Itu Roy. Maka nanti orang yang puasa khusus masuk surganya lewat pintu itu dan gak pernah merasakan haus lagi setelah itu. Karena di dunia dia sudah melaksanakan puasa menahan haus. Ibarat kita nih, Mas, yang sering nonton konser, ya kadang-kadang kita kan kalau nonton konser senangnya beli on the spot. Dibanding orang yang sudah megang tiket VIP-nya enakan mana? Enakan yang sudah megang tiket VIP-nya. Dia sudah bawa tiket, tinggal datang, oh ini pintunya khusus Pak, lewat sebelah sini langsung masuk. Dibanding orang yang datang on the spot, dia ngantri dulu, panas-panas dulu, apalagi yang nunggu jebolan gitu kan. Ya, zaman saya dulu muda kalau nonton konser nunggunya jebolan, udah jebol baru kita masuk. Nah orang yang puasa dia dapat tiket duluan, tiket khusus, ya nanti masuknya langsung. Nah inilah
Dua kebahagiaan yang disyaratkan ditunjukkan sama Nabi kepada kita bagi orang-orang yang berpuasa. Maka itu jangan sampai ini tidak kita manfaatkan. Kita sudah dikasih keutamaan, fadilah, kelebihan sebagai umat Nabi Muhammad, banyak diberikan fadilah, apalagi di bulan Ramadan. Kata Nabi, yudha'af, amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan semua, bahkan ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Kalau kita baca Quran, satu huruf dibalas 10 pahala, dilipat gandakan jadi 700 pahala. Itu di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan ini ibadah Ramadan kita, khususnya puasa ataupun yang lainnya, senantiasa dilancarkan dan senantiasa kita istiqomah konsisten menjalankannya. Bagi yang sehat, bagi yang berhalangan, jangan kecil hati, kata Nabi. Nah, ini salah satu keutamaan puasa. Bagaimana orang yang belum bisa melaksanakan puasa? Nah, ibu-ibu biasanya nih dalam sebulan pasti ada waktunya nggak bisa laksanain puasa. Terus pahala puasa saya gimana ini? Nggak bisa nyampe 30. Kata Nabi apa? Manfaat toroso iman. Siapa orang yang memberi makan orang berbuka puasa, kana lahu mislu ajri. Dia dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Hatta layan kusok. Enggak dikurangin itu pahala orang yang dikasih makan tadi. Kan kalau hitung-hitungan dunia kita ngasih makan orang berbuka, kita dapat pahala puasa, berarti pahala dia kita ambil. Enggak, kata Nabi. Tidak mengurangi pahala puasa orang yang kita kasih berbuka puasa makan itu. Makanya itulah di tradisi kita marak namanya takjil. Kita berlomba-lomba memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Itu salah satunya. Jadi ada orang yang sudah tua nggak bisa puasa, dia pengen dapat pahala puasa, itu dikasih sarana sama Nabi. Cukup kasih makan orang yang berbuka. Bagi yang tidak mampu, kalau yang mampu ya jangan. Ntar lagi puasa nggak, kalau usah, gue ngasih orang buka aja katanya. Ya bukan, tapi bagi yang sehat tetap ada kewajiban. Nah ini hikmah-hikmah yang bisa kita ambil pada sore hari ini menjelang berbuka. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kewajiban ini sampai nanti full 1 bulan Ramadan. Kemudian juga dengan wasilah puasa ini kita berdoa nanti mudah-mudahan senantiasa kantor ini, perusahaan ini, kerjaan ini Allah berkahi. Amin. Kata ulama berkah itu apa sih? Berkah itu kan sering kita sebutkan tapi susah mendefinisikan. Kata ulama al-barakatu ziyadatul khair. Itu minimalnya. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Kalau dalam kerjaan kita tambah baik, itu ada berkah. Kalau dalam ibadah kita tambah baik, itu ada berkah. Kalau dalam pergaulan kita tambah baik, itu ada berkah. Kalau dalam iringan musik kita tadi itu juga tambah baik, ada berkah juga itu. Ya, jadi sesuatu yang ada kita rasakan bertambah baik, di situ ada nilai keberkahan insya Allah. Maka kata Nabi, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, kan dia yang beruntung. Kalau hari ini sama hari kemarin, kata Nabi, sama aja nih, hari ini sama hari kemarin, itu dia merugi, kata Nabi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu dia yang disebut sama Nabi malpun, dialah yang celaka. Jadi minimal sama aja, kata Nabi, itu udah rugi. Jadi ketika kita dapat keberkahan, itu berarti hari-hari kita rasakan semakin baik. Seperti intaf, tentu kita rasakan dari awal tidak segini, sampai akhirnya segini, itu bertambah kebaikan, insya Allah bertambah keberkahan. Nah inilah yang bisa kita hikmahi pada sore hari ini. Sekali lagi kita doakan senantiasa intaf di anniversary-nya yang kelima ini tambah jaya, tambah sukses, tambah lancar, tambah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas kata-kata yang khilaf, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.